Namun sekali lagi semua itu harus dihasilkan dari pendalaman pemikiran, itu dasarnya tuh. Selanjutnya kami minta untuk mungkin diundang untuk bicara Pak Eko dari Yayasan Pendidikan Soekarno. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Ini dadakan nih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan. Kita kembali ke tema dialog pada siang hari ini. Kalau kita bicara soal kebangkitan nasional, itu memang tidak bisa berdiri sendiri. Dalam kacamata Bung Karno, momen itu disebut sebagai momen nasionalisme his, kesadaran nasional. Lalu baru masuk ke 28, Sumpah Pemuda, itu nasionalisme will, keinginan untuk kita menjadi satu nation. Endingnya adalah tahun 45, nasionalisme dat, dengan proklamasi. Kemudian diisi dengan konstitusi produk proklamasi. Nah, kita mesti melihat konteks itu secara menyeluruh. Yang jadi hari ini yang kita bahas itu, Bapak Ibu sekalian, adalah derivat. Satu akibat dari kita tidak taat lagi kepada konstitusi proklamasi. Sehingga semua yang kita omongkan itu hanya akibat dan tidak akan pernah selesai. Kenapa demikian? Konteksnya kalau dalam metode Bung Karno, bahwa Pancasila itu sebagai satu filosofi Grundslag, satu Weltanschauung, pandangan hidup, punya dua fungsi. Fungsi pertama sebagai meja statis, tempat kita berkumpul sebagai satu nation, apapun sukunya, apapun agamanya, secara nasional, melting pot. Tapi tidak cukup. Beliau bilang ada satu lagi, yaitu sebagai Lestar dinamis, bintang penuntun arah. Mau dibawa kemana bangsa ini? Mau pakai sistem yang kanan kah atau yang kiri kah? Atau sistem sendiri? Bung Karno jelas 1 Juli mengatakan bahwa kita punya sistem sendiri. Sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem sosial dan sebagainya. Jadi bukan sistem yang mengadopsi atau mencontoh atau menjadi proksi sistem yang sudah ada. Disitulah muncul kemudian konstitusi 45. Itu adalah pikiran para pendiri bangsa yang terbaik. Tapi hari ini, mohon maaf, selama 20 tahun kita sudah membongkar itu semua. Sehingga tujuan proklamasi yang tadinya harusnya menjadi bangsa yang bertujuan sosialisme ala Indonesia, adil makmur, sekarang menjadi bangsa yang private liberalism. Semua diukur dari mekanisme pasar bebas. Sehingga yang terjadi adalah kondisi politik, ekonomi, dan hukum yang transaksional. Jadi Mas Jumhur, buruh menjadi objek yang paling menderita pada hari ini karena menjadi bagian dari kekuatan yang termarginalisasi sebab tidak lagi berprinsip pada pasal 33 UUD 45. Jadi teman-teman sekalian yang saya hormati, memang gak ada cara jalan lain kalau kita tidak kembali lagi kepada relnya revolusi Indonesia. Kalau tadi Mas Rocky bilang PMKI, itu hampir mirip dengan pidato Bung Karno 59, rediscovery of our revolution, penemuan kembali revolusi kita, yang mana yaitu relnya konstitusi yang original content, bukan konstitusi hasil amandemen 4 kali, Mas Rocky. Ya, ini sebetulnya tujuan. Bukan original content, original intent. Original intent, terima kasih koreksinya. Itu bedanya kalau filosofi. Terima kasih Mas Rocky ya. Jadi original intensi. Maksud awal. Oke. Itu yang harusnya justru kita perjuangkan pada saat ini. Karena kalau kita hanya bahas soal derivat, tidak akan selesai. Ya. Tadi yang dibilang KKN segala macam produk derivat yang betul liberal kapitalistik, yang begitu free market liberalistik. Jadi saya support teman-teman kayak Bang Hatta ini, dan kami dari UBK dulu tidak setuju dengan proses amandemen 4 kali. That's why kenapa kami melawan pemerintahan pada waktu itu. Termasuk tadi yang Mas Daeng bilang, di mana PDIP pada waktu itu? PDIP termasuk partai yang mendukung terjadinya amandemen 4 kali. Ya. Jadi itu salah satu hal kenapa kami berbeda dalam melihat situasi yang terjadi.
Kita tidak bicara lagi derivat, tapi bicara bagaimana sekarang solusinya, Mas Rocky. Solusi untuk kembali menemukan Indonesia kembali. Rediscovery of our revolution. Jadi kesimpulannya Mas Bang Ganda, memang ada cara jalan lain, bahwa kita semua harus sama bandaling van alle, bersatu padu begitu, ya, van alle krachten in de natie, untuk kembali lagi kepada relnya revolusi kita, yaitu Konstitusi 45 yang pertama dideklar oleh para pendiri bangsa. Tanpa itu kita kualat, salah jalan, ya, salah jalan. Ini kita bicara salah jalan. Jadi kita mau bahas apapun, bicara etika sama bohong semua itu, gombal mugio, ya, bohong. Itu karena tidak punya etika berbangsa, maka akibatnya seperti ini. Ya, kita lawan KKN dulu kan, sekarang malah lebih gila lagi KKN, jadi kita nggak bisa ngapain. Sebab pemerintah tidak punya kontrol. Dulu sistem kita MPR adalah lembaga tertinggi negara yang mengontrol pemerintah dengan GBHN-nya. Hari ini tidak ada. Orang bilang itu tidak demokratis. Siapa bilang? Seolah demokrasi itu hanya kalau langsung dipilih baru demokrasi. No. Indonesia punya cara sendiri. Ya, demokrasi kita itu katanya Pancasila yang mana? Kalau Bang Gana orang Sumatera Utara, di situ ada medali Hanotolu, betul. Itu demokrasi ala Bang Gana. Ya kan? Kalau saya orang Jawa ada gotong royong. Yang orang Sunda ada asasi asuh. Itu Pancasila. Itu demokrasi. Yang orang Minang ada 3 turus sajarangan, betul kan? Yang orang Bali ada Balai Banjar. Yang orang Sulawesi Selatan Utara ada Mapalus. Itu demokrasi Indonesia. Yang hari ini dihilangkan faktor musyawarahnya. Yang ada hanya langsung tanpa ada perwakilan. Maka ada tuntutan tadi yang Mas Jumhur bilang. Sultan sudah mulai protes. Lah iyalah, Wong Sultan ikut bantu kita waktu merdeka kok sekarang nggak diperhatikan. Karena tidak ada perwakilan para sultan di MPR. Oke? Yang dulu ada. Jadi itu yang coba mungkin saya kasih gambaran supaya menjadi pertanyaan kita semua, bahwa kalau kita tidak kembali kepada relnya revolusi Indonesia, tidak akan pernah menemukan kembali Indonesia. Ya, akan makin jauh, Mas Rogi. Oke. Ya, terima kasih Mbak Betul. Terima kasih. Merdeka. Oke. Selanjutnya mungkin aku mau ngundang Bang Arif ya, dari Ketua Umum Federasi Logam. Bukan logam. Apa? Elektronik dan mesin. Nah, oke. Mana nih Bang Arif? Halo Bang. Saya maaf. Boleh. Oke. Terima kasih Silahkan. Mbak Salsabila. Sama-sama Bang Arif, salam kenal. Ya, saya sebenarnya mau denger aja tadinya. Gak apa-apa, bicara lah. Jadi sekarang ini kan Republik ini sudah mati lah sebetulnya. Sudah autopilot kan gitu. Makanya Bapak Rocky, Pak Saganda ya kan, Pak Jo menemukan kembali Indonesia. Bahkan udah hilang Indonesianya. Ya. Kan itu akibat dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah mati kan. Nah, terus kita kumpul ini mau apa kan, kira-kira gitulah. Kalau saya sih mengusulkan begini. Ada bicara oposisi di DPR. Partai-partai ada yang masuk junta, ada oposisi. Selama moralnya rusak semua masih pemburu rente, nggak ada gunanya atau oposisi di situ. Ya menurut saya yang harus oposisi ya kita yang di luar. Kita buat oposisi, menyatukan barisan ya. Kalau Pak F bilang bukan kerumunan tapi menjadi barisan. Ya kalau perlu kita buat kabinet bayangan. Gitu. Pemerintahan bayangan ya. Sehingga setiap yang ada di menteri kita buat juga. Sehingga kita buat, mereka bikin bikin kebijakan apa, kita mengkaji kebijakan itu. Dengan segala kita memproduksi pikiran kita gitu. Yang benar. Ya, sehingga kan misalkan anggaran gampang kok, tinggal kita bisa ambil di situ.
Itu yang harus kita, sehingga kita mengawal, ya mengawal kebijakan. Misalkan nanti kan negara ini menurut saya ya nggak ke depan akan sama. Coba aja hitung, nanti menterinya dari Golkar 5, PAN berapa 4, ya, Demokrat 4, kemudian Nasdem 2, PKB 2, yang lain 1, paling begitu lagi, Pak. Ya nggak akan diajak lah. Ya begitu, kemudian nggak akan beda jauh dari yang sekarang. Mereka akan nyusun kekuatan 5 tahun lagi. Nah, kita ini dibiarin, makanya sekarang menurut saya ya kita yang harus membentuk sesuatu yang kemudian ya, kita bisa berbuat. Oke. Kira-kira Tapi begitu. sebenarnya kalau mau fungsi kontrol kan civil society udah banyak banget dalam seluruh sektor persoalan Ya, republik ini. tapi tidak terkoordinator, tidak ada koordinasinya. Kalau semua jadiin satu, misalkan ya kalau saya di SPSI kemarin berpikiran, udah Pak Jumhur Presiden Perjuangan Indonesia, kita buat menteri-menterinya, kita kaji semuanya. Karena begini, mereka sudah mati otaknya. Oke. Karena kita lebih fair, mungkin kita lebih bagus dari mereka, kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan? Fungsi kontrol yang terkoordinasi. Nanti lama-lama terkooptasi. Itu yang agak baik. Oke, ini aku mau kasih kesempatan buat Ibu perempuan. Silakan Bu, udah ini ada mic-nya. Oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mungkin belum kenal saya ya. Saya perempuan, tentunya ibu nih, angkatannya ibu nih Mas Rocky. Mereka soalnya usianya di bawah saya nih, angkatan anak-anak saya. Saya tahu hari ini kita ada dialog sesuai dengan Hari Kebangkitan Nasional, temanya nasionalisme, solidaritas global dan arah generasi. Dan yang kita pastikan bahwa bintang tamu yang hebat hari ini adalah 2 perempuan generasi penerus bangsa. Tepuk tangan dong buat adik-adik. Yang bawa ke sini enggak hebat? Hebat dong. Itu nanti dong, udah sering dipuji soalnya. Oke. Teman-teman, para senior, para aktivis yang hadir pada hari ini tentunya, terutama saya pengen mau kasih tahu nih. Kalau saya tuh ya ditanya mau nonton gosip atau nonton konten negeri dagelan ini, saya mendingan nonton Rocky Gerung aja. 1 episode rampung tuntas semua. Nggak pakai nonton TV-TV yang lain, walaupun sebenarnya saya ini artis sinetron loh sebenarnya Pak. Adik-adik, saya mau membicarakan satu hal banget tadi, mungkin kalau saya salah tolong dikoreksi, tadi masalah modalis ideologi etika. Bagaimana cara melihat perjuangan dengan melihat sejarah ke belakang tanpa melupakan rumpun bahwa kalian sebenarnya adalah generasi hebat. Nah, ini kalau saya mau sambungkan ini tetap ada lagunya. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang aja. Sudah berapa periode ya masih berlinang, belum berhenti nangis Ibu Pertiwi ini. Kalau kita lihat keadaan Indonesia saat ini, saya ingin menyampaikan ya, kalau kita menyatakan supaya nggak berbelit-belit, saya tahu Mas Rocky nggak suka yang berbelit, langsung mukanya berubah kalau melihat kita berbelit-belit. Kalau kita melihat seperti apa kendala Indonesia saat ini, Indonesia pincang. Karena saya pribadi melihat bahwa kepemimpinan Indonesia ini nggak pernah sepasang. Kenapa? Apa wajib selama ini penetrasi pasangan tuh hanya simbol, nggak berfungsi? Mohon maaf ya kalau saya salah, koreksi ya Mas Rocky. Nggak ereksi Mas Rocky. Coba dibicarakan dengan bahasa filsafatnya Mas Rocky. Tapi berjalan. Bahkan pada demo buruh pun berkali-kali namanya tidak pernah tersebut. Hanya satu aja. Kalau ibarat rumah tangga ini ada suami nggak ada istri. Itulah Indonesia. Katanya sepasang kan pemilihannya. Di pemilihan kemarin pun saya juga salah satu pendukung. Parororo kata orang-orang, itu hak saya untuk memilih. Tapi apakah saya memilih pasangan sebelahnya? Enggak juga, itu hak saya. Kenapa saya harus memilih? Kenapa? Saya ingin ke depannya generasi penerus bangsa dan kita-kita juga bisa menentukan arah bangsa. Saya ingin menyampaikan kepada adik-adik ini, kemampuan teman-teman generasi muda ini, angkatan anak gue katanya ini kalian ini adalah tulang punggung kami ke depannya. Saya ingin sampaikan, kenapa di dunia aktivis adik-adik BEM semua ini jarang, perempuan itu dikit. Di dunia pembicara jarang. Pada teman-teman pers yang ada hari ini, yang kebetulan hadir hari ini, tolong kasih kami kesempatan.
Jarang kalian membukakan forum-forum untuk kami perempuan-perempuan berbicara, sehingga kalian tidak mampu melihat sebuah intelektualitas, sehingga kalian tidak mampu melihat sebuah ketajaman, karena hanya yang itu saja, itu saja, itu saja. Mohon maaf, ini koreksi saya. Kemarin pada Pilpres, kebetulan saya ada memilihnya Pak Prabowo. Bukan Gibran ya, sorry. Saya tanda kutip, ini boleh ketua umum saya nanti marah nih kalau malam ini. Saya ingin menyampaikan, jarang perempuan muncul, yang ada itu lagi, itu lagi. Anak saya tanya, kenapa kamu gak bergabung sama BEM? Kenapa kamu gak menjadi aktivis seperti saya? Saya bilang, Mam, dunianya berbeda. Ada sebuah krisis idealisme. Kenapa? Karena merasa kalau dunia aktivis itu pasti yang gak keren-keren, yang keras-keras, yang gak mampu menyampaikan dengan kata yang santun, dengan intelektualitasnya. Mas Rocky gak pakai marah, kadang-kadang cuma cemberut aja, orang udah tahu Rocky Gerung marah. Makanya Rocky Gerung tuh ada di semua lini, bicara kepada kita-kita yang pada generasinya, bicara pada generasi muda. Adik-adik, saya tuh ingin menyampaikan pada kalian hari ini bahwa saya juga melihat tumbuh kembang bahwa generasi ini hebat. Kalau ditanya, lihatlah, tidak ada satupun pemimpin dunia ini yang gak lahir dari rahim perempuan. Saya tanya, tidak ada satupun di dunia ini pemimpin, presiden dunia yang tidak lahir dari perut perempuan. Lalu kita ini perempuan mau kemana? Kalau tidak ada keberpihakan kepada kita untuk bicara, apakah kita ini menjadi ibu-ibu bodoh? Karena kedepannya kalian akan menjadi ibu-ibu dan generasi penerus bangsa. Kenapa? Kalau tadi kita bicara masalah ekonomi, bicara masalah keuangan, kesehatan, segala-gala ada di perempuan. Kalau ditanya perempuan ini hebat. Kenapa? Kami ini menteri koordinator, Pak. Menteri koordinator, kalah Luhut. Kemampuan kami menjadi koordinator, bagaimana kami menjaga kesehatan anak, memberikan pendidikan yang cukup anak, mengatur keuangan, itu ada di perempuan. Boleh dong sekali-sekali tepuk tangan buat perempuan. Adik-adik, saya punya kebanggaan. Sekedar info ya. Ya. The next International Labour Conference itu membahas tentang care economy. Care economy salah satu menyoroti peran-peran yang tidak dihitung secara ekonomi, padahal itu luar biasa. Itu perempuan. Sekali lagi itu itu Juni di Geneva. Insya Allah kami akan hadir ke sana nanti. Alhamdulillah, tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Adik-adik, kembali tadi saya ingin menyampaikan lagi juga kepada teman-teman pers di sini. Saya melihat sini ada dua adik yang hebat. Ini ada Salsabila, kemudian ada Kania. Kania ini podcast kamu, sorry saya belum sempat, jujur saya belum sempat mendengar. Tapi dari kata-kata Mas Rocky saya percaya bahwa kamu membuat sebuah podcast yang hebat sebagai generasi penerus. Saya melihat dulu sebelumnya kita melihat ada, sorry saya nggak mau menyebutkan, ada salah satu ketua PSI perempuan juga junior saya. Kemudian ada lagi satu lagi yang manis juga yang Arab. Bayangkan saya pernah menjadi jubat jubir 3 periode waktu itu bersama Pak Prabowo. Satu hari dalam kehidupan kita butuh untuk konsisten. Saya bersama Mas Jumhur, kami ini di komunitas buruh ini berbeda-beda pilihan. Kami menentukan siapa pemimpin-pemimpin bangsa berdasarkan kami. Tapi dalam satu ideologi kami sama memperjuangkan satu hal. Bagaimana kesejahteraan pekerja ini harus tetap konsisten. Jadi kalau ada yang bilang saya hari ini nggak berani hadir, saya hadir. Saya hadir. Dengan segala konsekuensinya saya hadir. Karena saat ini saya katanya dalam partai politik, boleh-boleh saja. Adik-adik, ini yang ingin saya sampaikan. Jangan tadi masalah ekonomi kita berubah. Kenapa? Karena dianggap generasi muda. Dan memang kalian itu adalah sesuatu yang pure. Masih murni. Masih gak perlu kontaminasi. Mungkin gak perlu beranggapan masalah perut sejengkal. Kalau sekarang para politisi semua yang ada takut untuk bicara gara-gara perut sejengkal dan masalah mengekor. Saya gak beranggapan di situ. Kenapa? Saya merasa sebagai mungkin saya bagian dari politisi, bagian dari perjuangan teman-teman institusi buruh dan lain-lain. Kami konsisten untuk memperjuangkan itu. Saya agak kecewa ketika melihat tiba-tiba ada generasi muda yang kita bangga-banggakan, Mas Rocky yang bicara luar biasa. Tiba-tiba satu hari, kebun binatang, besok kamu berbalik menyatakan betapa hebatnya seseorang yang sama sekali menurut saya tidak hebat. Setuju nggak? Nah, kami berharap bahwa ke depannya kalian adalah konsisten untuk memperjuangkan ini. Saya hadir di sini bersama Mas Rocky, Mas Jumhur, Mas Sahgan dengan penulisannya, dan semua seniornya, ada Bang Hatta, ada Mas Atif. Menemukan kembali Indonesia. Saya akan sebelum sekarang
dan kedepannya bersama teman-teman. Kalau hal ini tidak mampu kami sampaikan atau nggak tuntas dalam Republik ini, maka kalian akan menjadi pedang perpanjang menemukan kembali Indonesia. Kita perempuan harus cantik, aktivis harus cantik. Saya nggak mau bilang kalau aktivis itu aduh asem mami, dekil mami, nggak begitu. Kenapa cantik? Cantik itu menurut saya adalah cerdas, amanah, nasionalis, terpelajar, intelektual dan kompak. Tadi adik-adik menyampaikan intelektual itu bukan hanya gelar, bukan karena di mana universitas kamu bernaung, tapi intelektual ini adalah suatu ketajaman berpikir, menyampaikan, bercerita, dan tentunya intelektual akan terjadi apabila teman-teman media memberikan kesempatan bagi perempuan-perempuan Indonesia untuk bicara. Jadi nggak dia lagi. Kalau memang nantinya adik-adik hari ini ya, terutama adik-adik BEM, ayo adik-adik rekrut banyak-banyak perempuan-perempuan. Siapa bilang perempuan gak mau berbicara? Yang emak-emak tuh kalau ngomong 7 hari 7 malam gak selesai tuh yang masalah jemuran gak kering. Bener ya adik-adik? Nah, saya cuma ingin menyampaikan kalau memang kita mau mendesak Pak Prabowo sebagai presiden terpilih hari ini, ayo konsisten. Jangan terjebak sama masa lalu. Ayo kita bicara, ayo kita pertajam diri kita, kawal demokrasi. Saya berharap kita nanti akan menjadi Mas Rocky Gerung selanjutnya. Komplit, padat, berisi, tajam, terpercaya. Dan saya percaya Mas Rocky suka perempuan cantik. Benar ya Mas? Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tersinggung kok cuma Mas Rocky aja. Saya juga suka perempuan cantik. Oke, kita sudahi percantikan itu. Selanjutnya saya undang untuk bicara Mas Agus ya. Mas Agusti. Mas Agustin Pulungan, silakan Mas. Oh hidup ya. Terima kasih Bung Jumhur, Bung Ganda, Bung Rocky, moderator. Jadi sebenarnya saya terinspirasi, terpancing oleh Bung Rocky. Kalau kita bicara soal nasionalisme, arah generasi, jadi yang mesti kita pikir, yang kita mesti pikir adalah bagaimana kita mengequip generasi ke depan. Itu yang mesti kita pikir. Jadi kita jangan hanya berkeluh kesah dengan apa yang sebelumnya telah terjadi. Bagaimana kita mengequip generasi ke depan. Generasi ke depan itu, saya nggak ngerti yang dimaksud dengan tema ini generasi yang mana. Ya. Generasi Z, generasi Alpha yang lahir di atas tahun 2010. Kalau kita tanya generasi Z, tahu nggak dia nasionalisme? Terasa nggak dia bahwa dia adalah bagian dari bangsa dan dia punya kesetiaan? Nasionalisme, menurut Ben Anderson, Bung Rocky kenal sekali, setia kawan, kesetiaan, loyalty, devotion kepada negara dan mendahulukan kepentingan negara daripada pribadi dan kelompok. Kenal nggak generasi Z, generasi Alpha yang di atas tahun 2010 itu dengan nasionalisme? Nggak kenal. Itu yang mesti kita pikir. Itu yang mesti kita equip mereka. Itu yang mesti kita equip mereka. Bagaimana kita mau equip mereka? Kita mesti tahu siapa kita. Bangsa-bangsa yang memiliki kebanggaan itu adalah bangsa-bangsa penemu. Bangsa-bangsa yang menemukan dan temuannya digunakan oleh bangsa-bangsa lain. Bangsa itu adalah menjadi bangsa yang kaya dan bangsa yang memiliki nasionalisme yang tinggi. Ambil contoh Amerika, Jepang, Jerman, dan lain-lain. Yang kedua, ada bangsa-bangsa yang meneruskan.
Ya, bangsa-bangsa yang meniru apa yang dibuat oleh bangsa lain. Oke. Itu juga oke. Yang ketiga adalah bangsa-bangsa yang hanya memanfaatkan. Itulah bangsa yang paling rendah tingkat nasionalismenya di dunia ini. Bangsa konsumen, dan itulah kita. Hari ini kita bangga dengan Starlink. Bung Rocky mungkin mesti kritik itu, Starlink. Tapi kita adalah konsumen dari Starlink. Bangsa Amerika adalah bangsa yang bangga karena dia memberi Starlink kepada Indonesia. Oke. Intinya adalah, kita akan bangga, generasi Z, generasi Alpha akan bangga menjadi bangsa memiliki nasionalisme apabila kita memiliki daya saing. Kalau kita memiliki daya saing yang hebat, Bung Rocky ini bangga kemarin di Cina. Dia unggul karena memiliki daya saing. Juara panjat tebing. Beberapa minggu lalu bangsa Indonesia bangga menjadi 4 besar sport sepak bola. Kita memiliki daya saing. Jadi intinya, bagaimana kita bisa mengequip generasi ke depan yang ditulis di situ, bukan generasi kita, generasi Z dan generasi Alpha yang lahir pada setelah tahun 2010 menjadi generasi yang memiliki daya saing. Oke. Saya kasih 3 rumus. Sabar, ya. Saya kasih 3 rumus. Apakah itu 3 rumusnya? Iya, yang pertama, sains dan teknologi. Itu kita harus kuat. Bangsa-bangsa yang penemu tadi memiliki kemampuan sains dan teknologi yang kuat, yang hebat. Pernah digagas oleh Pak Habibie, tapi tidak terlalu berkembang. Yang kedua, research. Apa yang kita nikmati hari ini semua, mikrofon ini, Zoom ini adalah hasil research. Riset mesti kuat. Itu yang kedua. Yang ketiga, enterprise. Science and technology dengan riset penemuan-penemuan itu dia enterprise. Apa yang dilakukan Elon Musk, apa yang dilakukan Mark Zuckerberg dan lain sebagainya adalah enterprising. Mobil listrik adalah enterprising. Jadi ketiga hal itu kita harus kuat. Itulah yang harus kita equip kepada generasi ke depan. Terima kasih. Sama-sama. Sedikit aja masuk ya. Kebetulan agak jauh lah antara generasi Z dan milenial. Kami sering banget diundang dalam forum senior dianggap nggak tahu itu nasionalisme, nggak punya. Kami justru lahir dengan nasionalisme gaya baru. Jadi kalau abang-abang reformasi, demonstrasi di depan Senayan, kami juga demonstrasi bang tiap hari. Jari-jari netizen itu jari-jari usia produktif, milenial dan Z begitu. Tetapi memang kalau kita ngomongin nasionalisme gaya ya baby boomers misalnya, pasti ada diferensiasi begitu. Kita lihat misalnya fenomena terakhir dalam pemilu 2024 bagaimana komunitas K-pop bahkan lebih arif tindakannya dibandingkan organisasi-organisasi ekstra kampus yang melebur dalam pilpres sudah punya jatah masing-masing. Tapi generasi Z, komunitas K-pop bayangkan, mereka apa sih gotong royong patungan. Itu kan nasionalisme juga atas pilihan mereka yang anggap mereka benar begitu. Jadi judgement bahwa nasionalisme dibatasi definisinya dalam paham kelompok bapak-bapak semua ini, senior-senior. Ibu-ibu gak bisa. Saya mau bahas juga ini, Bu Lina mantap juga. Untuk perempuan saya benar terus itu. Jadi maksud aku, ya tolonglah diperluas lagi kacamata melihat pemahaman nasionalisme di berbagai era. Karena judgement itu justru yang membuat kami kadang muak memahami politik senior-senior begitu. Karena terus saja di drive
bahwa memahami nasionalisme harus demonstrasi misalnya, harus gabung di KSPSI. Kendati KSPSI misalnya adalah lembaga terhormat, organisasi yang luar biasa. Tetapi sebetulnya komunitas-komunitas generasi Z ini, milenial ini juga banyak bergerak dalam kebanggaan nasionalisme. Sebentar ya, moderator. Jadi saya bukan mengatakan bahwa generasi Z dan generasi Alpha tidak memiliki nasionalisme. Ya. Jadi mesti berpikir lebih terbuka. Nasionalisme itu mulai dibangun oleh tadi Tan Malaka tahun 1925 dengan Nardi Republik. 1925. Belum, masih jauh Madilog. Ya. Dan kemudian di Cawang tahun 1945 itu pun. Iya, itu tahun 1945. Yang jadi masalah adalah ya, karena tadi Bung Rocky udah bilang tadi ya, bahwa generasi Z dan generasi Alpha orientasinya sudah global. Dia kepada planet, dia lebih ingin menyelamatkan global. Dia ingin menyelamatkan planet dari lingkungan yang rusak. Dia udah di situ. Tiap hari dia sudah online. Sekolahnya pun terhubung dengan online, berhubung dengan seluruh komunitas yang ada di dunia. Di mana lagi dia menempatkan diri sebagai sebuah seorang individu dari suatu bangsa. Karena concernnya udah dunia. Ya, itu yang mesti kita equip. Itu yang generasi kita inilah. Mungkin Ade Salsabila ini masuk di milenial mungkin ya. Betul, Pak. Mungkin milenial. Jadi yang kita mesti equip itu adalah bagaimana generasi Z, generasi Alpha itu masih tetap memiliki kebanggaan nasionalisme dari perspektif yang lain. Itulah yang saya bilang memampukan dengan daya saing tadi. Oke, boleh kasih tepuk tangan luar biasa. Sepakat gitu. Kalau itu sepakat aku. Ini sedikit juga kalau ngomongin apa 1925 ya, Madilog dan sebagainya. Narda Republik. Sebetulnya generasi Z juga bisa menyanyi Tan Malaka kacanya kalau dipancing. Coba kita bikin sebuah tesis yang dipopulerkan oleh netizen no viral no justice. Yang sebetulnya itu berakar pada kapasitas berpikir generasi muda yang mengkiblatkan dirinya pada standar etika tertinggi begitu. Bahkan itu bisa mendrive lembaga penegakan hukum untuk bertindak. Jadi sebetulnya ini juga sebuah aksi-aksi populer yang hanya saja tidak dibukukan dan bersifat populer digital gitu ya. Jadi coba kan Chania bisa jadikan sebuah tesis perjuangan begitu. Apa alat ukur publik ketika memviralkan sesuatu, dan pasti kiblatnya adalah etika, moral. Nah itu kan mantap ya, kita hasilkan itulah. Terkakannya itu yang jago-jago begitu. Ya sebenarnya sekarang juga lagi kita kerjain nih RUU penyiaran. Jadi Malaka Project bakal produksi beberapa konten dalam waktu ke depan, dalam beberapa waktu ke depan ya, seminggu 2 minggu ke depan untuk membatalkan kalau bisa si RUU penyiaran ini karena ancaman besar untuk kebebasan berpikir dan berdiskursus. Oke, mantap. Hopefully no viral no justice bisa bergerak di sini, jadi nanti bisa jadi dibatalin sama DPR dan kita viralkan. Ya, thank you. Terima kasih. Selanjutnya kita masih ada yang mau diundang untuk bicara, Pak Sunarno dari Kasbi, Ketua Umum Kasbi. Sunar. Oke. Mau dengerin aja. Topinya udah aktivis banget sih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, kawan-kawan semua. Ya, tentu senang saya sudah 2 kali mengikuti agenda ini untuk berbagi pengalaman atau rencana atau konsep-konsep yang Bapak Ibu kawan-kawan cita-citakan lah, kira-kira begitu, tentang kebangsaan. Saya melihat mungkin kalau dari yang disampaikan tadi oleh Bapak Ibu kawan-kawan semua, saya memulai dari sebenarnya krisis demokrasi. Krisis demokrasi ini kan ya pemilu ada gitu. Tapi sesungguhnya pemilu itu kalau yang saya pahami ya rata-rata orang milih itu kan semua pakai amplop. Jadi itu yang sebenarnya berat bagi masyarakat kecil sebenarnya. Karena pasti yang akan berkuasa itu ya partai-partai yang memang memiliki modal atau memiliki
logistik banyak lah, kira-kira begitu. Bukan hanya partai politik, ya capres, cawapres dan lain sebagainya. Nah, demokrasi kita itu sudah separah itu sebenarnya. Makanya kalau tadi yang disampaikan ya terkait dengan pendidikan, terkait dengan sistem, katakanlah kalau kita di perburuhan kita ada menyebut labor market flexibility atau kami menyebut sebagai perbudakan modern, ya memang itu kan dihasilkan dari kebijakan-kebijakan yang memang pro kapitalis sebenarnya, imperialis. Karena kebijakan-kebijakan yang dibuat dia, ya kita lihat ya neoliberalisme. Makanya banyak kebijakan-kebijakan itu kalau Bapak Ibu kawan-kawan mungkin aksi demonstrasi dan lain sebagainya itu kan ada penolakan gitu. Tapi memang kita selalu kalah gitu. Yang terakhir itu kan sampai ya 2019, 2020 aksi penolakan Omnibus Law, demonstrasi itu kan juga nggak didengar juga sampai digugat segala macam gitu. Tapi tadi misalnya Pak Hasto masih ya dengan bangganya juga gitu menyebut bahwa partainya partai wong cilik gitu dan kebijakannya akan selalu berpihak kepada rakyat kecil. Tapi nyatanya sebenarnya nggak seperti itu. Ya mungkin sekarang aja karena posisi kemarin katakanlah di capres-cawapres kalah, ya situasinya buruk gitu. Ya. Sehingga bisa menyampaikan begitu. Karena katakanlah di dua periode yang lalu kan mungkin kenaikan harga BBM, harga kebutuhan pangan dan lain sebagainya itu kan juga nggak ada reaksi apa-apa gitu kan dari partai-partai besar, partai-partai politik. Dan itu menurut saya demokrasi yang sudah dibajak. Yang bajak siapa sih? Kalau teman-teman sekarang menyebut oligarki. Atau sebenarnya itu kan kalau kalimat sepadannya gitu kan, kapitalis birokrat. Ya. Ya dari pejabat pemerintah yang semuanya berkolaborasi yang kemudian membuat kebijakan yang lebih buruk tadi gitu. Nah, saya juga mungkin mengajak Bapak Ibu kawan-kawan semua yang memang punya cita-cita sama kira-kira begitu ya, yang bagaimana negara ini atau bangsa ini bisa mensejahterakan rakyatnya, membuat buruhnya bermartabat, membuat kaum taninya sejahtera dan lain sebagainya. Ya harus keluar dari itu. Caranya gimana sih? Kalau menurut kami harus dibangun kekuatan politik ya yang lebih progresif lagi. Meskipun mungkin buruk di undang-undang pemilunya kan juga buruk ya, karena ada minimal 4% gitu. Dan saya pikir itu juga harus menjadi perhatian kita semua. Jadi cikal bakal kalau kita ingin mengembalikan tadi cita-cita bangsa Indonesia seperti katakanlah Bung Karno atau para pendiri bangsa kita itu, ya harus dimulai dari nol lagi. Kalau mengandalkan katakanlah partai-partai yang ada sekarang ini ya sangat buruk menurut kami, karena semua sudah dikendalikan gitu. Nah ini tantangan, katakanlah ada kawan-kawan muda tadi Mbak Salsa atau Mbak Kania ya, dengan gerakan milenial atau anak-anak muda itu ya barangkali dalam kasus tertentu akan menang gitu. Tapi kalau yang kita maksud dengan konsep membangun tatanan negara, saya pikir nggak cukup dengan itu. Organisasi-organisasi harus dibangun, organisasi pemuda, organisasi rakyat. Bahkan kalau mahasiswa itu sekarang bisa dikatakan ya terpecah belah ya, nggak karu-karuan juga mahasiswa itu. Tapi itu harus menjadi koreksi gitu. Dan itu tadi disambungkan dengan kelompok gerakan rakyat yang lain, termasuk kami di Serikat Buruh, termasuk di organisasi-organisasi pemuda gitu. Karena kalau hanya protes-protes itu mungkin kita ya sudah berulang kali. Saya mungkin dari 99 Pak
Pak Jumhur dari 80-an mungkin, Pak Rudi juga sama, ada Bung Wahidin juga sama. Ratusan kali, mungkin ribuan kali lah kalau turun ke jalan itu. Tapi ya situasinya seperti itu. Dan kami masih meyakini ke depan yang bisa kita lakukan memang harus membuat kekuatan politik alternatif yang lebih progresif. Oke. Jadi yang tidak dikendalikan oleh kekuatan modal tadi. Kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih tepuk tangan. Aku udah dibisikin sama panitia bahwa acara harus segera ditutup, tetapi gak adil kalau yang online gak pernah dikasih banget ya Pak Syaganda. Udah bisa interaksi belum? Menyampaikan pertanyaan sedikit. Digital live dulu. Bentar ya, kita kasih ini dulu. Ini Bang Hasto juga mau kasih respon. Dari tadi udah nungguin dulu. Kita minta Pak Hasto deh. Oke Pak Hasto, tadi sempat Bisa didengar? Oke. Pak Hasto tadi sempat mendengar dan menyimak gak pernyataan dari salah satu audiens? Udah notice ya? Bisa Bang Hasto. Oke. Bisa didengar ya? Terima kasih. Ya. Jadi ada dua hal. Yang pertama terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Rocky Gerung untuk mendengarkan bagaimana desain tentang masa depan dari PDI Perjuangan. Desain ini sangat jelas dan didasarkan pada pemikiran geopolitik Soekarno. Bagaimana sejak awal ketika Indonesia merdeka sudah melihat masa depan dunia itu berada di Pasifik. Karena itulah Hindia menuju Pasifik. Indonesia menjadi negara yang terkuat di Samudra Hindia dalam cara pandang geopolitik Soekarno. Bagaimana hal ini bisa dilakukan? Yaitu yang pertama, itu kita harus menguasai iptek. Ini terbukti di dalam disertasi saya. Bagaimana penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan dengan karakter yang membebaskan dari berbagai kebodohan dan ketidakadilan harus menjadi penopang kemajuan Indonesia Raya kita. Kemudian yang kedua, dengan politik tata ruang agar transformasi kemajuan dilakukan. Ini seringkali dilupakan tentang pentingnya tata ruang untuk Indonesia berdaulat di bidang pangan misalnya. Kita memerlukan suatu tata ruang, jaminan agar tanah-tanah yang subur tidak terkonversi menjadi daerah industri sebagaimana terjadi di Bekasi, Kerawang, dan sebagainya. Kemudian dari situ tentu saja ekosistem dari kemajuan itu, kemajuan suatu bangsa juga sangat ditentukan oleh pemimpinnya. Kepemimpinan strategik, kepemimpinan visioner, kepemimpinan yang memiliki tradisi intelektual yang sangat kuat, tetapi juga kepemimpinan yang membangun organisasi, kepemimpinan yang bertopang pada kesederhanaan, tetapi dari situlah muncul suatu semangat untuk membawa kemajuan bagi bangsanya. Dan dengan adanya suatu spirit ini, maka sebagai komplemennya, kesehatan itu harus menjadi penopang dari pendidikan yang berkualitas. Kemudian yang ketiga, bagaimana ekosistem pemerintahan itu dibangun, dimulai dari sistem politiknya, sistem pemilunya, sistem hukum, sistem kepartian, dan sistem ekonomi. Semuanya harus senafas. Dan kami mencoba di beberapa wilayah yang dipimpin oleh PDI Perjuangan, misalnya di Bali, kami terapkan suatu konsepsi 100 tahun ke depan sebagai bagian dari penjabaran apa yang menjadi visi geopolitik tentang peran Indonesia bagi dunia, kepemimpinan Indonesia bagi dunia, tentang bagaimana tata ruang itu dilakukan. Itu kami telah melakukan dasar-dasar di Bali karena mayoritas kepala daerah dari PDI Perjuangan berada di Bali dalam satu kepulauan. Itu sebagian besar dipimpin oleh PDI Perjuangan. Kemudian yang keempat adalah investasi pada anak-anak muda. Tidak ada bangsa yang maju dengan tanpa mempersiapkan suatu daya juang bagi kepemimpinan anak muda. Dan kesemuanya itu dirangkum di dalam suatu pola pembangunan semesta dan berencana yang kami berjuang agar MPR ke depan dapat dilakukan suatu amandemen terbatas sehingga memiliki suatu kewenangan untuk menentukan desain masa depan dalam perspektif 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, hingga 100 tahun yang akan datang, yang pilarnya adalah penguasaan iptek, riset, dan inovasi tadi. Kemudian yang kedua, terkait dengan bagaimana tanggung jawab PDI Perjuangan terhadap hal-hal
yang dinilai negatif, baik itu terhadap kepemimpinan nasional kita, Presiden Jokowi, dari sisi produk undang-undang seperti tadi Undang-Undang Cipta Kerja. Ini perlu diketahui bahwa saat itu posisi politik PD Perjuangan pada Kongres tahun 2019, kami sudah melihat adanya suatu perubahan orientasi kekuasaan dari Presiden Jokowi. Maka di dalam anggaran rumah tangga partai kami masukkan klausul pada tahun 2019 bagi PDI Perjuangan yang memberikan hak prerogatif tambahan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri untuk melakukan perubahan-perubahan sikap politik dalam hal apa yang menjadi konsepsi PDI Perjuangan tidak dapat dijalankan dengan baik oleh pemerintahan dari Presiden Jokowi, di mana PDI Perjuangan menjadi bagian di dalamnya. Kita melihat saat itu, misalnya di dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja, kalau kita mau lihat jujur yang ada, PDI Perjuangan lah yang memelopori ketika Pak Yakub Nuwea menjadi Menteri Tenaga Kerja, yang merupakan Menteri Tenaga Kerja yang bisa memahami bagaimana semangat, aspirasi, dan cita-cita dari buruh, yang juga menjadi bagian dari salah satu tesis teologi ideologi pembebasan melalui Pancasila yang digagas oleh Bung Karno. Nah, ketika Ibu Mega memilih Pak Yakub Nuwea almarhum, Ibu Mega hanya mengatakan suatu tugas yang sangat sederhana kepada Pak Yakub Nuwea, yaitu berpikir sebagai buruh dan kemudian bertindak sebagai pemerintah. Artinya sebagai pemerintah memang punya suatu tugas yang sangat penting di dalam memajukan kehidupan bangsa, termasuk petani, buruh, yang menjadi basis dari ideologi Pancasila. Filsafat Marxisme itu berangkat dari penderitaan petani dan juga buruh yang ada di dalamnya. Setting dari Undang-Undang Cipta Kerja, latar belakang Undang-Undang Cipta Kerja adalah ketika kita menghadapi persoalan COVID. Dan kalau dilihat dari seluruh rekam jejak PDI Perjuangan ketika mengkritisi undang-undang tersebut, kami dikatakan sebagai partai pemerintah rasa oposisi. Begitu kuat juga tekanan yang diberikan kepada PDI Perjuangan saat itu. Kami mencoba di dalam pembahasan setiap undang-undang memasukkan suatu klausul-klausul yang senafas dengan ideologi dari PDI Perjuangan dan juga ideologi bangsa, yang sekali lagi falsafahnya adalah falsafah pembebasan dari seorang petani yang namanya Pak Marhet. Tetapi juga kita lihat situasi saat itu, COVID, tidak ada satupun yang bisa memprediksi kapan itu berakhir. Sehingga Undang-Undang Cipta Kerja itu memang di dalam suatu pertarungan ideologis, pertarungan teknokratis, bahkan juga pertarungan di dalam dimaksudkan sesuai dengan namanya Cipta Kerja adalah untuk menciptakan suatu pekerjaan, suatu kemampuan di dalam mengatasi berbagai bentuk pengangguran melalui suatu iklim-iklim yang kondusif. Tetapi di dalam perdebatan-perdebatan ideologis yang terjadi di parlemen, kita dihadapkan memang pada pilihan-pilihan yang tidak mudah. Tetapi kita melihat bahwa ketika kekuasaan akhirnya bergeser dan menampilkan sisi-sisi kegelapan, ketika hukum pun jadikan sebagai suatu landasan di dalam memperpanjang kekuasaan dari Presiden Jokowi, kita melihat bahwa seluruh konstruksi dari pemikiran-pemikiran Pak Jokowi ternyata didasarkan kepada suatu daya hidup dari kapitalisme yang saat itu justru ditentang oleh para pendiri bangsa kita. Ketika PDI Perjuangan mengadakan ulang tahun yang ke-50, suatu kritik ideologi terbesar yang diberikan kepada PDI Perjuangan dan jadi kesadaran kami serta otokritik kami adalah bahwa kemenangan kapitalisme global ini harus diluruskan. Nah, untuk itu kami berani mengambil sikap kritis ketika tidak hanya undang-undang yang mencoba diselewengkan dari konstitusi, ketika perpanjangan kekuasaan pun mau dilakukan untuk 3 periode, kami mengambil suatu sikap yang tegas. Meskipun jalan mudah bagi PDI Perjuangan saat itu adalah bersekutu dengan kekuasaan. Tetapi kami memilih suatu jalan konstitusional untuk tegak lurus pada konstitusi. Bahwa masa jabatan presiden itu dibatasi
2 periode. Dan itu tentu membawa suatu risiko yang tidak mudah. Karena itulah apa yang terjadi menjadi suatu pembelajaran yang sangat penting, bahwa dengan kebangkitan nasional inilah kita merumuskan kembali tentang bagaimana bangsa ini harus dipimpin oleh suatu narasi yang didasarkan pada budi pekerti, pada implementasi cita-cita negara paripurna, kepada suatu kepemimpinan strategik yang mengakar kepada arah kepemimpinan intelektual, tapi mengakar pada berbagai persoalan bangsa. Tentu saja PD Perjuangan melakukan suatu kritik otokritik untuk melakukan berbagai perbaikan bahwa apa yang dulu dirancang dengan mencalonkan seseorang yang berproses dari bawah, dari rakyat biasa, tetapi ternyata juga bisa terjebak pada berbagai pertarungan kekuasaan. Dan PD Perjuangan kalau kita lihat dari komposisi menterinya, dari apa yang kami perjuangkan tidak menjadi bagian dari keseluruhan upaya, sehingga republik kita saat ini sepertinya itu tergadekan pada berbagai kepentingan oligarki. Ya, tentu saja ada berbagai kelemahan di dalam implementasi ideologi, dan peristiwa yang terjadi melalui pemilu 2024 itu menjadi suatu pembelajaran yang sangat penting tentang bagaimana kepemimpinan strategis, ideologi, pelembagaan partai, pelaksanaan ideologi partai itu harus dijabarkan sepenuhnya di dalam pelaksanaan pemerintahan negara, meskipun harus menghadapi suatu benturan-benturan terhadap kekuasaan itu sendiri. Demikian, terima kasih. Semoga bisa diterima dengan baik. Terima kasih Pak Hasto, selamat melanjutkan perjalanan dan sukses selalu untuk PDIP, dan semoga hasil rakernasnya sesuai dengan yang diharapkan. Langsung closing dari Pak Rocky ya? Silakan Pak Rocky. Oke, terima kasih teman-teman. Saya dapat satu ide bahwa ada kemarahan yang berkelanjutan. Tetapi semua kemarahan di dalam politik dia harus dilembagakan tuh, dalam bentuk organisasi, gerakan yang ada pemimpin, dan itu yang sedang kita aktifkan. Namun sekali lagi semua itu harus dihasilkan dari pendalaman pemikiran, itu dasarnya tuh. Supaya seluruh gerakan ini bisa kita jahit, tapi kalau nggak diobras dia berantakan juga. Jadi bayangkan aja, ini kita jahit tapi kita mesti obras dengan pikiran, dengan konsep yang utuh tadi. Raslina, ini Mbak Lina ini teman saya. Anda mungkin nggak kenal, Mbak Lina ini aktris, model, pragawati, pemain film, sinetron segala macam itu di tahun-tahun 90. Kemudian berupaya untuk menempuh tantangan yang lebih besar itu. Bukan sekedar jadi aktris di depan layar kaca, tapi dia mau jadi seorang aktris secara nasional di wilayah politik. Nah, hal-hal semacam ini yang kadang-kadang kita anggap, yo apa sih Anda perempuan segala macam tuh. Dulu orang bilang bahwa perempuan itu kalau mereka bicara itu mending kita tutup kuping aja. Mereka dianggap di unspeakable. Sekarang mereka di unstoppable, nggak bisa dihentikan lagi. Karena pada perempuan terletak seluruh beban negara ini. Kalau kita bikin piramida sosial, di paling atas adalah kapitalis, paling bawah ada proletar yang paling menderita. Perempuan itu proletarnya proletariat yang paling menderita, karena setiap kebijakan diubah regulasi dengan titik koma, itu lalu berakibat pada loyang mak-mak, pada dompet mak-mak, pada penggorengan mbak-mbak. Jadi semua hal yang kita ucapkan itu dimengerti dengan baik oleh perempuan. Jadi jangan ajarin perempuan teori keadilan John Locke, John Rawls atau John Mukidi. Mereka tahu dari depan pintu rumah itu ada yang ketidakadilan. Jadi sekali lagi saya senang bahwa kita akan bertemu terus-menerus, tapi saya ingin ada kualitas pembicaraan di atas ini nanti berikutnya tuh. Supaya kita bisa organisir, kita katakan tadi, oke, kami punya konsep tuh. Jadi bukan sekedar menjadi tadi penyaing dari kekuasaan. Jadi kalau ada yang disebut memang kitchen cabinet atau shadow cabinet itu, membayang-bayangi kekuasaan yang biasa disebut paralel politics, itu lebih tepat. Kita bukan membayang-bayangi kekuasaan, kita adalah politik yang paralel dengan kekuasaan menuju kehidupan yang mungkin akan bertabrakan nanti. Itu perlu kecerdasan pikirannya. Sekali lagi teman-teman mahasiswa, tadi ada yang dari BEM, dari Universitas Indonesia, saya kasih kritik karena saya langsung mau mengatakan supaya tumbuhkan pikiran yang bukan mengutip-ngutip headline koran. Kita mau keluar dari soal itu. Do think the unthinkable. Itu dasarnya. Jadi teman-teman sekalian saya terima kasih
dari Serikat Demokrasi Indonesia, ada ketuanya Salsa aktif di situ, ada Kania tuh. Ini dua teman saya yang berupaya untuk mengaktifkan pikiran negeri itu hanya dengan melalui revolusi. Tadi Salsa pakai jari-jari diketik-ketik. Jadi tolong dengar, ikutin podcast dari Malaka Project, Kania yang pimpin itu. Ada misunderstanding dipimpin oleh Salsa, dan semua kita ingin mendengar justru dari perspektif mereka supaya tadi kita well equipped untuk menghasilkan the next generation itu. Jadi terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lebih berguna dan lebih tajam untuk menghasilkan perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus itu penutup ya udah ya. Temukan kembali Indonesia. Ayo. Oke, cek. Terima kasih untuk Bapak Ibu hadirin, teman-teman mahasiswa, teman-teman media yang menemani sampai akhir. Semoga seluruh poin, pikiran, opini, pandangan, perdebatan, ya cekcok-cekcok kecil dikit gitu. Bara-bara perempuan yang dikeluarkan Mbak Lina, aku pengen Mbak Lina begitu, dan Kak Kania begitu. Dan Kak Kania bisa kemudian juga memutus apapun tentang perempuan yang disalahartikan dan dipraktikkan secara salah makna begitu. Saya Salsa Belasyara, terima kasih untuk Perhimpunan Perempuan Indonesia karena sudah menemukan saya dan dibawa ke sini. Senang sekali. Semoga saya selalu ditemukan oleh rekan-rekan senior semua. Jangan sampai ditinggalkan atau jangan pernah biarkan saya, Kania atau Bulina diculik. Terima kasih. Solo Vivo Paralel Revolution. Oke, boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah dulu ya sekali.